Hai, selamat datang di YouTube channel Cerdik Mapan. Aku CEO dan co-founder dari Cerdik Mapan, Nadia Amalia. Nah, sebelum aku memulai video ini, aku pengen nanya dulu nih. Kalian sering gak sih mengalami hal-hal seperti ini? Di awal bulan ngerasanya, kok banyak uang ya? Jadinya malah shopping. Tiba-tiba pas lagi akhir bulan jadinya kayak gini nih. Yaitu bokek banget. Nah, kalian cocok nih untuk stay tune di episode kali ini. Karena di episode kali ini, kami dari Cerdik Mapan akan membahas bagaimana sih caranya biar mengatasi hal-hal tersebut dengan membedah keuangan kalian. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke tahap pertama. Pertama adalah cek pendapatan kalian per bulannya. Di sini bisa dilihat dari tab pendapatan di Excel template dari Cerdik Mapan. Ada dua macam pendapatan. Pertama adalah pendapatan berulang, yaitu pendapatan yang biasanya tiap bulan kalian pasti selalu dapat, misalnya gaji atau misalnya pendapatan dari orang tua. Di sini aku akan contohin dulu nih, mungkin buat anak kos misalnya pendapatan dari orang tua. Di sini kalian bisa masukkan nominalnya berapa dari orang tua. Misalnya aku di sini masukkan sekitar 3.500.000, hanya sebagai contoh ya, 3.500.000. Lalu ada tahap kedua, yaitu ada pendapatan insidental, yaitu pendapatan yang nggak selalu berulang tiap bulannya. Misalnya dapat uang jajan atau uang hadiah dari lomba, itu bisa dimasukkan di pendapatan insidental. Aku contoh bonus dari lomba 1 juta. Tapi ingat ya, ini nggak setiap bulannya pasti terjadi, itu kadang-kadang doang. Tahap kedua, cek pengeluaran kalian. Di sini ada 3 macam pengeluaran. Pertama adalah pengeluaran primer. Pengeluaran primer adalah pengeluaran yang pasti kudu wajib keluar pada tiap bulannya, seperti biaya makan, biaya kos, biaya transportasi. Banyak yang sering nanya ke aku, "Kak, aku punya pacar. Itu biaya primer atau bukan ya? Aku perlu traktir dia dong." Itu bukan biaya primer ya. Biaya primer adalah yang kalian harus keluarin setiap bulannya. Seperti makan itu kan nggak bisa kalian nggak makan setiap bulannya dong. Makannya buat kalian sendiri, bukan makan pacar ya. Jadi di sini di sini aku taruh contoh biaya makan, biaya kos dan transportasi, karena kalau buat aku itu aku nggak bisa banget hidup tanpa itu. Contoh biaya makan aku taruh di sini 1 juta dulu. Lalu biaya kos mungkin 1.250.000 kali ya. Biaya transportasi sekitar 500.000. Itu artinya aku untuk biaya primer 2,75. Nah, untuk biaya sekunder itu di sini kegedean kali 1 juta. Mungkin makan sekunder biasanya sekali jalan-jalan targetin 100.000 deh sekali jalan-jalan. Dalam sebulan mungkin weekend ada 4 kali, masukin makan sekunder 400.000. Salah ini, 400.000. Nah, setelah itu ada makan sekunder. Mungkin buat yang cewek-cewek sering belanja make up. Oke, aku masukin deh belanja make up, karena setiap bulan biasanya pasti ada belanja sabun atau misalnya sampo atau mungkinnya kayak make up simple. Itu pengeluaran sekunder masuknya ya. Karena sebenarnya kan kalian bisa nggak belanja, cuman ya gimana ya, pasti kadang masih selalu belanja. Jadi masukin sekunder. Make up itu aku masukin 100.000. Tapi buat kalian, kadang-kadang kan kalian suka banget nih bingung, "Kak, aku nggak inget gimana pengeluaran aku." Ini bisa dikira-kira aja ya, jangan harus sama persis sama tahun lalu, jangan sama persis sama bulan lalu, karena kan mungkin kalian nggak inget juga. Terakhir adalah pengeluaran tersier. Pengeluaran tersier nih yang pengeluaran yang jarang-jarang banget kalian keluarin, tapi kadang-kadang ya mungkin keluar. Mungkin itu seperti jalan-jalan ke Bali, atau mungkin beli gadget, beli headset baru, itu nggak sering. Nah, ini mungkin aku masukin, bulan lalu aku beli apa ya? Beli headset. Belinya harganya 150.000. Oke, artinya pengeluaran aku dengan semuanya, pengeluaran primer, sekunder, dan tersier, pengeluaran aku jadi 3,4 juta. Nah, ini sehat nggak sih? Coba yuk cek di tahap terakhir. Setelah kita sudah mengisi pendapatan dan pengeluaran, tahap terakhirnya adalah membandingkan pengeluaran dan pendapatan kalian. Untuk yang aku isi ini, aku bisa lihat nih, pendapatan aku 4.500.000.
Tapi pengeluaran aku itu 3.400.000. Artinya aku termasuk masih sehat karena aku masih punya surplus uang. Surplus yaitu sebesar 1.100.000. Masih sehat. Di sini kalian bisa lihat nih, kalau kalian udah mengisi Excel ini akan ada rekomendasi apakah kalian udah sehat apa belum. Nah, beruntungnya yang aku masukin tadi, wow, tidak hanya aku lebih besar dari pengeluaran aku, tapi pendapatan berulang aku juga lebih besar dari pengeluaran aku biasanya. Jadi, walaupun tanpa ada bonus dari lomba, aku juga masih bisa menutupi semua pengeluaran aku yang aku keluarin pada hari itu. Coba masukkan pengeluaran dan pendapatan kalian dan cek apakah pengeluaran kalian lebih banyak dibandingkan pendapatan atau pendapatan yang lebih banyak seperti aku yang aku contohin sekarang ini. Kalau misalnya pengeluaran kalian lebih banyak, artinya aku punya tips nih. Caranya, kita kan tadi udah menulis beberapa macam pengeluaran kita. Cara yang paling gampang adalah memotong pengeluaran-pengeluaran selain pengeluaran primer seperti pengeluaran tersier atau pengeluaran sekunder. Tadi misalnya aku tulis pengeluaran makeup aku, itu kan sebenarnya mungkin aku masih bisa potong pengeluarannya. Jadi aku bisa mengurangi pengeluaran dari pos itu. Dan di episode selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut nih buat yang susah nabung. Bagaimana sih tips and trick melakukan budgeting agar kalian disiplin menabung. Karena itu jangan lupa stay tune di YouTube channel Cerdik Mapan di episode selanjutnya minggu depan bagaimana mengatur keuanganku.